bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina tertahan di Mesir. Lebih dari 2 juta warga di wilayah Gaza menghadapi krisis air bersih dan kelaparan setelah Israel menyetop seluruh pasokan kebutuhan hidup ke wilayah tersebut. Warga di jalur Gaza mulai menghadapi krisis kemanusiaan setelah Israel menyerang dan memblokade daerah tersebut merespons gempuran milisi Hamas Palestina sejak akhir pekan lalu. Terima kasih semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini pada sidang Majelis PBB kali ini. Pembahasan pada siang ini terkait dengan situasi yang ada di Gaza dengan bantuan negara di seluruh dunia terhadap Palestina yang dirasa mengalami kesulitan untuk masuk ke sana. Di sini telah hadir Menteri Luar Negeri Indonesia, Ritanti Aulia Muzwara, yang akan memberikan pendapatnya kepada kita pada sidang kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Ritanti Aulia Muzwara melakukan speech dari dirinya. Saya meminta hentikan pembunuhan, lindungi masyarakat, gunakan sisi kemanusiaan kalian, gunakan hati nurani kalian untuk keadilan dan kemanusiaan. Faktanya, penyerangan dan pembunuhan terus terjadi. Namun, di tengah banyaknya korban, Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan yang tegas. Kami ingatkan lagi untuk Dewan Keamanan PBB untuk kewajiban moral membela rakyat Palestina yang tidak bersalah. Hari ini saya berpendapat untuk membela keadilan dan kemanusiaan. Indonesia mengutuk keras Israel terhadap Palestina yang menyerang rumah sakit, dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan tanpa pandang bulu, penculikan dan hukuman bertubi-tubi terhadap masyarakat karena semua itu tidak berperi kemanusiaan dan menentang hukuman internasional. Pertama, blokade dan pembatasan Israel terhadap gerakan bantuan kemanusiaan dapat menghambat pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan ke wilayah Palestina. Ini tidak hanya mempengaruhi akses terhadap makanan dan perawatan medis, tetapi juga merugikan upaya-upaya pemulihan. Kedua, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang menetapkan perlunya memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Sikap ini dapat merugikan masyarakat yang sudah menderita akibat konflik. Mendorong pemenuhan kewajiban moral oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk melalui dialog diplomatik, adalah langkah yang bisa diambil untuk merespons situasi ini. Selain itu, meningkatkan kesadaran internasional dan memobilisasi dukungan global untuk mengatasi dampak kemanusiaan di Palestina juga menjadi aspek penting dalam menanggapi kondisi tersebut. Dengan seluruh alasan tersebut, saya berharap kepada seluruh perwakilan negara di dunia yang ada di dalam ruang sidang pada hari ini. Saya meminta untuk kalian semua menggunakan hati nurani untuk melihat kondisi di Gaza lebih dekat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri Perwakilan Indonesia atas speech yang diberikan. Terkait dengan keresahan yang diajukan oleh Indonesia, terkait dengan kebijakan Israel yang memblokade pintu Rafah perbatasan Mesir dan Israel untuk menuju ke Gaza, saya meminta pendapat dari Mesir yang memegang kendali utama atas pintu ini. Bersama kita telah hadir Bapak Rafi sebagai Perdana Menteri Mesir
Waktu dan tempat saya persilahkan. Saudara-saudara sekalian, kita semua tentu mengharapkan perdamaian dan keamanan di wilayah ini. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata atas berbagai pelanggaran yang terjadi. Rencana Israel untuk membangun koridor yang diawasi di perbatasan memang bisa menjadi kompromi yang masuk akal. Koridor tersebut diharapkan bisa mencegah penyelundupan senjata dan mengurangi ketegangan di perbatasan. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan dampak lanjutan yang mungkin ditimbulkan. Israel bisa memanfaatkan koridor itu untuk mengintervensi dan melanggar kedaulatan negara kita. Mereka juga bisa dengan mudah mengerahkan pasukan dan peralatan militer di wilayah koridor. Ini jelas menjadi ancaman serius bagi kita, kedaulatan dan keamanan kita. Kita tidak boleh menganggap enteng rencana Israel ini. Mereka memiliki kepentingan politik dan keamanan tertentu di balik gagasan koridor tersebut. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan berhati-hati. Dialog dan kerjasama boleh dilakukan demi perdamaian. Namun pada saat yang sama, kita juga harus tegas mempertahankan kedaulatan dan kepentingan kita sendiri. Kompromi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak dan kemerdekaan kita. Itulah keputusan dari negara kami terkait kebijakan Israel memblokade pintu Rafah. Saya berharap kita semua dapat memperoleh kesepakatan yang diinginkan dari sidang hari ini. Kami menghormati kedaulatan Mesir. Kepada seluruh perwakilan negara diminta untuk tetap tenang dan dilarang menyalakan mikrofon sebelum dipersilahkan. Terima kasih. Mendengar pendapat dari Perdana Menteri Mesir, tentunya dalam hal ini terdapat campur tangan Israel. Untuk itu, saya persilahkan perwakilan Israel untuk menyampaikan pendapatnya. Perbatasan Rafah adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar dari Gaza yang tidak dikendalikan oleh Israel. Kami khawatir bahwa perbatasan ini akan dimanfaatkan oleh Hamas dan kelompok teroris lainnya untuk menyelundupkan senjata, roket, dan pejuang ke Gaza. Kami juga khawatir bahwa perbatasan ini akan menjadi jalur penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkoba, uang, dan barang curian yang dapat merusak perekonomian dan hukum kita. Kami telah melihat bukti-bukti bahwa Hamas telah menggunakan perbatasan Rafah untuk mengirim dan menerima bantuan militer dan finansial dari Iran, Qatar, Turki, dan negara-negara lain yang mendukung agenda mereka. Kami juga telah melihat bukti-bukti bahwa Hamas telah menggunakan perbatasan Rafah untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas serangan brutal mereka terhadap warga sipil Israel. Kami tidak dapat membiarkan hal-hal ini terus terjadi. Kami menghormati kedaulatan Mesir dan haknya untuk menentukan kebijakan perbatasannya. Namun, kami juga mengharapkan Mesir untuk mematuhi perjanjian damai yang telah ditangani dengan Israel pada tahun 1979. Perjanjian ini menetapkan bahwa perbatasan Rafah harus ditutup untuk lalu lintas orang dan barang, kecuali dalam kasus-kasus khusus yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa Mesir harus mencegah segala bentuk aktivitas teroris di wilayahnya yang dapat mengancam keamanan Israel. Kami menghargai niat baik Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang menderita akibat konflik. Kami juga mengakui hak asasi manusia dan kebutuhan dasar warga Gaza. Namun, kami menolak segala upaya untuk mengintervensi urusan dalam negeri kami atau mengganggu operasi militer kami yang bertujuan untuk menghentikan agresi Hamas. Kami juga menolak segala upaya untuk melegitimasi Hamas sebagai pihak yang sah dalam konflik ini. Hamas adalah organisasi teroris yang tidak mengakui hak Israel untuk hidup, tidak menghormati hukum internasional, dan tidak mengakui keberadaan kedaulatan Mesir. Oleh karena itu, kami siap untuk berdialog dan berdamai dengan pihak-pihak yang menghormati hak kami dan mengakui kenyataan sejarah dan politik di Timur Tengah. Kami juga siap untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik ini. Namun,
Kami tidak akan pernah mengorbankan keamanan dan kedaulatan kami demi kepentingan apapun. Kami tidak akan pernah menyerah pada tekanan atau ancaman apapun. Kami tidak akan pernah ragu-ragu untuk membela rakyat kami dari setiap serangan. Dan kami tidak akan pernah membiarkan perbatasan Rafah menjadi ancaman bagi Israel. Menghargai keprihatinan Israel adalah langkah awal yang penting. Namun dalam konteks ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan yang ditegakkan oleh PBB menjadi pondasi yang tak bisa diabaikan. Nah, sebagai suatu masyarakat internasional, kita memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita bersama-sama mencari solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan Israel, tetapi juga memastikan keadilan dan hak-hak asasi manusia terpenuhi untuk semua pihak yang terlibat. Dalam prosesnya, kita perlu memastikan bahwa dialog yang konstruktif menjadi pondasi utama, sehingga solusi yang dihasilkan dapat mencerminkan komitmen terhadap perdamaian dan keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar PBB. Selain itu, penting untuk memahami bahwa keberlanjutan perdamaian tidak hanya melibatkan kepentingan suatu pihak, namun juga melibatkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan harus memperhitungkan kerangka kerja yang inklusif dan adil. Melalui dialog dan negosiasi yang jujur, kita dapat mencapai kesepakatan yang mengakui hak-hak dasar setiap individu dan kelompok. Mendukung inisiatif perdamaian yang bersifat inklusif adalah langkah positif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret menuju penyelesaian konflik yang menghormati hak asasi manusia, memajukan kemanusiaan, dan memberi harapan akan masa depan lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Terkait hal ini, kami, Persatuan Bangsa-Bangsa Perwakilan Dunia, telah menentukan solusi terkait apa yang akan dilakukan dan apa tindakan yang paling utama untuk dilakukan. Namun sebelum itu, kami ingin meminta voting dari seluruh partisipan apakah setuju pintu Rafah akan dibuka atau tidak. Silahkan, waktu kami berikan 5 menit. Baik, dari voting yang telah dilakukan terdapat 75 negara yang setuju dan 8 negara yang menolak. Dengan begitu, kami memutuskan untuk memerintahkan Israel membuka blokade di pintu Rafah dan memberikan akses terhadap bantuan kepada rakyat Gaza di Palestina. Sekian sidang kali ini, saya merasa ini sudah keputusan yang terbaik demi keselarasan masyarakat dunia. Terima kasih.